setiap aspek kehidupan kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi loh. Kira-kira apa saja ya kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari di masyarakat? Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan apa saja? Oke, mari kita bahas di sini. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan. Jika satu kegiatan terhambat, maka akan mengganggu kegiatan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan materi berikut ini. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat loh. Kenapa begitu ya? Jadi begini, dalam satu kegiatan produksi, pemilik perusahaan membutuhkan karyawan untuk membantu kegiatan produksinya. Dengan begitu, pemilik perusahaan sudah menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan dan pengangguran dapat dikurangi. Contoh kegiatan produksi diantaranya petani menanam padi, penjual kue membuat kue, pabrik membuat alat elektronik, tukang kayu membuat furniture, dan masih banyak lagi. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh lain tentang kegiatan produksi? Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Sama seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jika distribusi dilakukan dengan baik dan merata, maka dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kenapa begitu ya? Sebagai contoh, distribusi beras ke Jawa lebih banyak dari Sumatera. Jika seperti itu, masyarakat di Sumatera akan mengalami kekurangan beras, sehingga ada masyarakat yang kelaparan. Namun, jika distribusi dilakukan secara merata, maka kesejahteraan juga akan meningkat. Contoh kegiatan distribusi yang pertama, penjual es krim menjual langsung dagangannya ke pembeli. Yang kedua, pabrik industri mendistribusikan hasil dagangannya ke agen-agen. Yang ketiga, Indonesia mengekspor beras ke Singapura. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh kegiatan distribusi? Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, kira-kira apa ya peran konsumen terhadap kesejahteraan masyarakat? Yuk kita simak penjelasan materi berikut ini. Jadi, setelah produsen selesai memproduksi baju, kemudian baju tersebut didistribusikan ke agen maupun ke toko. Baju tersebut dibeli oleh konsumen. Nah, uang yang didapat dari konsumen memberikan keuntungan bagi produsen baju. Melalui kegiatan konsumsi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kesejahteraan mereka dapat tercapai. Contoh kegiatan konsumsi antara lain mengkonsumsi makan dan minum, menggunakan pakaian, mengendarai kendaraan, membaca buku, dan masih banyak lagi. Jadi, setiap usaha dan kegiatan ekonomi memiliki manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus menghormati dan menghargai usaha mereka. Kira-kira bagaimana ya cara menghargai usaha dan kegiatan ekonomi orang lain? Yang pertama, bayar upah pekerja dengan layak. Yang kedua, menawarlah dengan harga yang bijak. Yang ketiga, memuji barang yang dihasilkan oleh usaha ekonomi orang lain. Yang ketiga, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang keempat, melakukan persaingan usaha secara sehat. Yang kelima, membantu mengenalkan barang buatan dalam negeri ke masyarakat asing. Nah, kira-kira apa lagi ya cara yang dapat kita lakukan? Selamat datang kembali di channel Sumber Belajar.
Sahabat, kali ini channel Sumber Belajar akan memaparkan berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat. Di sini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Gangguan yang kedua yaitu asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau terkenal dengan TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru tersebut mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Dan gangguan penyakit yang kelima yaitu bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami gangguan sesak nafas. Dan yang terakhir yang keenam adalah influenza atau yang terkenal dengan penyakit flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, Sobat Sumber Belajar, itu tadi keenam gangguan penyakit pada sistem pernafasan. Dan itu terjadi karena dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, waspadailah keenam penyakit ini dengan menjalankan pola hidup sehat agar kita terhindar dari yang namanya penyakit sistem pernafasan. Terima kasih, Sobat. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya.
Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah.